Halo pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Di informasi kali ini Mang Adun katakan ya, informasi itu sedikit banget gitu, sedikit lah. Tapi ini justru yang sedikit ini kok kayaknya luar biasa ya. Kalau menurut Mang Adun ya, mungkin nanti pioners juga seperti apa yang Mang Adun pikirkan ya, rasakan gitu setelah tahu informasi ini. Jadi pernahkah pioners itu berpikir ya, sebenarnya ada apa dengan yang dilakukan oleh Picor Team, seperti adanya QSC masa tenggang, adanya bermigrasi kembali ke mainnet, dan semua sistem yang ada pada Picor Team yang sangat erat hubungannya dengan ya istilahnya itu semacam perampasan koin atau misalkan seperti pembukuan akun. Pokoknya banyak hal yang Core Team melakukan itu betul-betul untuk menjaga ya, menjaga jangan sampai Pi ini gitu kan digunakan sembarangan, apalagi jatuh pada tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja Picor Team tidak akan pernah menginginkan hal itu ya. Nah, itu yang di video kita kali ini akan bahas ya. Oke, di sini sudah ada yaitu Sabici ya. Sudah mau diterjemahkan. Ini akan membuat Anda lebih mengerti. Jika Picor Team tidak mengendalikan nilai Pi sejak awal, oke, maka ketika open mainnet diluncurkan, ia akan dikendalikan oleh para kapitalis secara default. Oke, kapitalis ya, kita tahu kapitalis itu orang-orang yang bermodal, orang-orang yang kaya luar biasa ya. Ya kalau stake di sini, Mang Adun jujur ya, kita kan namanya contoh kayak para noder ya, atau pioners yang banyak menggunakan node. Mustahil Picor Team kalau misalkan membiarkan begitu saja ya, kalau misalkan tidak ada ketatnya QSC. Dan beberapa waktu lalu sudah pernah kita bahas juga, bahkan node-node itu banyak juga yang jahat ya, seperti itu, sehingga koin-koinnya ya dikembalikan bermigrasi ke mainnet dan ditambang kembali ya buat para pioners. Seperti itu. Karena apa? Kalau tidak digitukan itu, maka paus-paus besar itu akan dengan sangat mudah untuk memiliki Pi. Bahkan tadi siang mungkin Mang Adun tuh sempat baca ya, atau semalam, bahwasanya ternyata gitu loh, dari persentase 100 lah ya, itu QSC itu hanya yang sementara ini lulus ya, itu hanya 20%. Ada yang bilang seperti itu. Nah, setelah Mang Adun pikir lagi, ternyata betul gitu. Karena apa? Mengingat ke 60 juta pengguna kurang lebih ya itu, dan yang hanya dibutuhkan sama Picor Team 15 juta QSC saja. Artinya itu jelas ya, 45 juta pengguna kurang lebih yang ya bisa dikatakan belum lolos. Tapi Mang Adun harapkan ya, Mang Adun harapkan sih akan lebih banyak pioners yang lulus QSC. Itu 15 juta kan secara logikanya itu hanya target Picor Team. Terus kalau misalkan sudah tercapai, apa salahnya toh Picor Team tetap melakukan selektivitas ya, atau pemilihan ya itu terhadap akun-akun yang sekiranya berpotensi lulus sehingga bisa mencapai melebihi target. Seperti itu ya. Dan ya tidak apa-apa, yang penting itu kayak paus-paus besar atau oknum lah ya, bisa dikatakan tidak sampai lebih banyak menggenggam Pi. Oke ya, karena kan ada sistem penguncian seperti itu ya. Oke, nah di sini terus dilanjutkan ya. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Nicholas belum membuka open mainnet. Wah, ini jujur ya,
Karena dari tahun kemarin bagi pioner lama nih khususnya ya semenjak yang waktu ada digembar-gemborkan di China Open Manet, katanya kan seperti itu tahun 2022 kalau tidak salah itu ya, 2023 sampai sekarang 2024 tetap sabar ya, seperti itu. Kenapa? Ya Picor Team ingin memberikan yang terbaik kepada khususnya gitu loh, khususnya Picor Team tahu, Dr. Nicholas tahu kalau pioners itu lebih banyak yang dari kalangan menengah ke bawah ya, khususnya orang, emang itu target Picor Team, misi dan visinya Picor Team seperti itu ya. Jadi ingin mengajak lebih banyak orang, diulang lagi sama Madun, memasuki Web3 dan merasakan blockchain ya, seperti itu. Nah makanya di sini kenapa Dr. Nicholas Kokal itu sampai sekarang itu belum membuka Open Manet, karena masih banyak hal yang harus dilakukan oleh Picor Team. Dan tadi Mang Adun juga sempat baca P-Hot News kembali memposting ya, yaitu tentang penyaringan akun. Oke, terus karena Nicholas juga tidak ingin para kapitalis mengendalikan harga Pi seperti mereka mengendalikan harga Bitcoin. Oke, ini udah jelas ya. Karena apa? Kalau misalkan para noder atau orang-orang punya terus, wah pokoknya kapitalis yang betul-betul luar biasa ya. Karena kan node dengan node itu bisa nambang lebih cepat. Seperti itu salah satunya ya. Kalau misalkan dibiarkan begitu saja, itu otomatis ya. Jadi ya apa sih namanya? Kebagiannya sedikit lah ya bagi orang-orang yang menengah ke bawah seperti itu, atau pioner yang menengah ke bawah. Karena apa? Karena sekarang itu yang lulus QC kabarnya itu koin-koinnya sedikit-sedikit gitu, walaupun ya ada beberapa yang koinnya banyak seperti itu ya. Terus di sini ya, karena itu saya cukup yakin bahwa Pi akan memiliki nilai yang kuat dan stabil sejak awal sehingga para kapitalis tidak dapat mengendalikan harga. Nah, terus di sini ya, mata uang digital blockchain yang terintegrasi sepenuhnya untuk kehidupan sehari-hari, identifikasi yang akurat, anti terorisme, pencucian uang. Jadi Pi akan memiliki nilai yang stabil dan tinggi sejak awal Open Manet. Saya ingin mengatakan ketika saatnya tiba, Manet pasti akan dibuka, dan sekarang kita semakin dekat. Akhirnya saya yakin bahwa Pentlock pasti akan membuka kehidupan para pioner menjadi lebih baik. Oke, di sini juga jelas ya di kalimat terakhir menjadi lebih baik, yang artinya berarti ya tadi itu ya, yang dari menengah ke bawah itu kan bisa dikatakan berarti kurang baik ya kehidupannya para pioners itu. Oke ya, Mang Adun rasa cukup segini, itu menjadi alasan ya. Jadi ini bagi apa ya, bagi pioners yang mungkin mengeluhkan. Mang Adun juga sama, QC-nya tentatif gitu. Jadi mau gimana lagi lah, itu udah dari sananya kan, bukan keinginan kita. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin seperti itu ya. Kalau misalkan masuk ke halaman dukungan atau sudah verifikasi nomor telepon dan sebagainya masih tetap belum berubah juga ya, itu sudah Mang Adun share videonya ya, mau bagaimana lagi ya. Tuh, jadi kita betul-betul ini yang penting Pentlock. Mang Adun jadi ingat apa yang disampaikan oleh Doris Sin. Kesuksesan Pentlock itu yang paling penting ketimbang ya, maaf ya, ketimbang kesuksesan pioners. Maksudnya apa, Mang? Maksudnya Doris itu lebih mengutamakan kesuksesan Pentlock. Artinya kalau Pentlock itu sukses, pioner sukses. Tapi kalau misalkan pioner sukses gitu, Pentlocknya gagal, mau bagaimana? Koin Pi ya, itu yang kita banyak nih, terus QC dengan bebas, wah itu artinya bisa-bisa Pi itu hanya sementara ya kan. Karena apa? Dengan mudahnya dong, yaitu akhirnya kapitalis itu yang menguasai dan tidak akan berumur panjang dong ya. Karena apa? Karena kalau misalkan udah diatur, dikuasai ya, dikendalikan oleh kapitalis ya, otomatis apa, fluktuasi ya nilai Pi itu. Semoga bisa dipahami sampai di sini. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pentlock yang berikutnya ya. Mau pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
you, bye bye.